Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullaha ta'ala azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi syahri Ramadan mubarak insyaallah. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wal karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz zulumati ilan nur. Sobat-sobat An-Nur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa di hari yang kelima ini. Alhamdulillah. Mumpung masih di awal bulan puasa, Bapak bakal kasih tahu apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi pahala puasa kalian. Bisa jadi pahala puasa kalian dihapus oleh Allah atau bahkan hanya merusak. Nah, atau bahkan membatalkan puasa. Ada dua hal yang dapat mempengaruhi pahala puasa kalian. Nah, yang pertama itu yang dapat membatalkan puasa kalian. Yang pertama yaitu membatalkan puasa kalian atau yang disebut mubtilatus syiyam, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya mungkin sobat-sobat An-Nur udah pada tahu, yaitu makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari dapat membatalkan puasa. Atau berwudu tapi kumur-kumurnya pakai sirup dapat membatalkan puasa. Nah, tapi ada satu hal yang masih menjadi perdebatan antara sobat-sobat An-Nur, yaitu menelan ludah. Banyak yang bilang menelan ludah dapat membatalkan puasa, tapi nyatanya menelan ludah tidak dapat membatalkan puasa selagi memenuhi 3 syarat. Yang pertama, air liur sendiri. Yang kedua, tidak keluar dari batas bibir. Nah, yang ketiga, tidak tercampur oleh zat yang lain. Nah, yang pertama, air liur sendiri, ya, yang dimaksudkan kepada pasangan suami istri yang berhubungan, jika bertukar ludah itu dapat membatalkan puasa. Nah, yang kedua, tidak melebihi batas bibir. Nah, ketika air liur sudah melewati batas bibir tidak boleh ditelan, ya. Dan yang ketiga, tidak tercampur oleh zat-zat yang lain. Contohnya, ketika kalian sahur dan terakhir minum energen, contohnya. Nah, minum energen dan lupa tidak sikat gigi, langsung sholat subuh atau langsung tidur kembali. Nah, saat di siang hari terasa rasa energen dan antum telan, nah itu dapat membatalkan puasa. Nah, hal yang kedua yang dapat mempengaruhi pahala puasa kalian ialah hal-hal yang tidak membatalkan puasa, hal-hal yang tidak dapat membatalkan puasa tapi hanya merusak bahkan menghapus pahala puasa kalian. Apa saja? Disebutkan dalam sabda Nabi, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shauma, al-kadhibu, al-ghibatu, an-namimatu, al-yaminu wal ghamus, wan nadru bisyahwat. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, khamsatu asya'a, ada 5 hal atau 5 perbuatan, tuhbitus shauma, yang dapat menghapus atau merusak pahala puasa. Apa saja? Al-kadhibu, berbohong, berdusta, mengatakan hal yang tidak seperti keadaan sebenarnya. Nah, biasa sobat-sobat An-Nur nih ya, ketika berpuasa tidak boleh berbohong karena dapat merusak bahkan menghapus pahala puasa sobat-sobat An-Nur. Yang kedua ada ghibah, membicarakan orang, menggunjing. Nah, biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu, bunda-bunda, mami-mami ya, biasanya. Dikatakan dalam sabda Nabi dalam potongan hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah ketika engkau menceritakan saudaramu dan ketika ia mendengarnya ia tidak rela. Nah, atau bahasa lainnya gosip. Nah, itu dapat mempengaruhi pahala puasa kalian, merusak bahkan menghapus. Nah, yang ketiga adalah an-namimah. Apa an-namimah? Mengadu domba.
mengadu domba agar kedua belah pihak menjadi bermusuhan. Dan yang keempat ada al-yaminu wal ghamus, bersumpah palsu agar dapat dipercaya oleh seseorang atau bahkan beberapa orang. Nah, itu dapat merusak atau menghapus pahala puasa kalian. Nah, dan yang kelima an-nadru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat awalnya tidak disengaja tapi terbesit di dalam hati hingga timbulnya syahwat. Nah, itu dapat merusak pahala atau menghapus pahala puasa kalian. Nah, dikatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam potongan hadisnya, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsu. Berapa banyak orang, wa kam min siyamin min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dan mereka tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu, illa, kecuali al-ju', rasa lapar, dan al-'atshu, rasa haus. Nah, yang dimaksud dengan kata tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yaitu adalah ketika orang berpuasa atau ketika kita berpuasa tetapi juga kita melakukan hal yang kelima tadi, al-kadzibu, berbohong, berdusta, al-ghibah, gosip, an-namimah, mengadu domba, al-yamin wal ghamus, bersumpah palsu, dan an-nadhru bis syahwat, memandang dengan syahwat. Ketika kita berpuasa tetapi melakukan kelima hal tersebut atau salah satunya, nah puasa kita tidak batal, tetapi merusak pahala kita, bahkan menghapus ya. Contoh, puasa kita insya Allah diberi nilai oleh Allah 100%, tetapi di siang hari kita berbohong kepada teman kita, berkurang 50%, sisa 50%. Nah, ketika sore bergosip bersama ibu-ibu, bareng nimbrung sama ibu-ibu, dikurangi lagi 50%. Nah, itu yang saya katakan dapat merusak bahkan menghapus dapat menghapus pahala puasa kalian. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah puasa kita pada tahun ini 1 bulan full dan tanpa kecacatan pada pahala puasa kita, karena kita telah ketahui bahwa hal apa saja yang dapat membatalkan dan merusak bahkan menghapus pahala puasa kita. Jadi jangan dilakukan kelima hal tersebut, al-ghibah, al-kadzib, an-namimah, an-nadru bis syahwat, wal yaminu bil ghamus. Nah, kelima hal tersebut tidak boleh kita lakukan saat berpuasa agar puasa kita perfect, sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong dimaklumi karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.